Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Afitra Rozmi. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Hai guys, terima kasih sudah mampir di channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Selamat menonton. Guys, mungkin banyak dari kalian yang lebih suka belanja online daripada belanja secara langsung. Kalau pada video yang lalu Fitra bahas tentang marketplace di Shopee, pada video kali ini Fitra akan lebih fokus membahas tentang marketplace di Facebook. Mungkin banyak juga ya dari kalian yang lebih suka belanja lewat marketplace Facebook daripada marketplace lainnya. Karena memang belanja di marketplace Facebook itu lebih mudah dan lebih murah guys daripada belanja di marketplace lain. Kenapa Fitra bilang lebih mudah? Karena di marketplace Facebook itu kita bisa lebih leluasa untuk memilih metode transaksi pembayaran guys. Sedangkan kenapa Fitra bilang di marketplace Facebook itu lebih murah? Karena di marketplace Facebook itu kita bisa lebih leluasa untuk menawar dengan penjual guys. Jadi kalau misalkan di marketplace lain itu kita tidak bisa menawar secara lebih leluasa, kalau di marketplace Facebook itu kita bisa menawar dengan lebih leluasa karena kita akan kontak langsung dengan penjualnya guys, via inbox ataupun via komentar. Sedangkan metode pembayaran yang Fitra maksud tadi adalah ketika pada marketplace lain itu kita bisa memilih dua metode transaksi pembayaran seperti mau COD atau langsung, atau yang kedua adalah dengan cara transfer terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan di marketplace lain itu kita bisa melakukan transaksi COD guys. Jadi, ketika kita sudah memilih barang dan sudah klik barang tersebut akan dikirim ke alamat kita, nanti kita nggak perlu transfer untuk bayar terlebih dahulu guys. Jadi kita nunggu barangnya sampai di rumah kita aja dulu, nanti baru kita bayar ke kurirnya setelah barang tersebut sampai di rumah kita dong tentunya. Dan yang kedua adalah kita transfer ke penjualnya terlebih dahulu dengan nomor rekening yang sudah ditentukan sama penjualnya. Nanti setelah kita transfer, baru dari penjualnya itu ngirim ke alamat kita. Setelah itu barulah barang tersebut sampai di rumah kita atau alamat kita. Dan tentunya kedua metode ini sama-sama menggunakan ongkir karena sama-sama menggunakan jasa ekspedisi guys. Baik yang kita transfer terlebih dahulu ataupun COD dengan kurirnya karena sama-sama menggunakan jasa ekspedisi. Nah, sedangkan kalau marketplace di Facebook itu ada tambahan lagi guys. Yang pertama kan tadi COD sama kurirnya ya guys. Jadi kita nggak perlu transfer terlebih dahulu ke penjualnya, kita hanya COD dengan kurirnya. Setelah barang tersebut sampai di alamat kita, kita baru bayar uang ke kurir tersebut yang nganter barang itu ke kita. Kemudian kan yang kedua tadi kita transfer terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim ke kita lewat kurir atau ekspedisi. Nah, ada tambahan lagi nih untuk marketplace Facebook. Kenapa Fitra bilang lebih mudah? Karena di sini kita juga bisa COD dengan penjualnya secara langsung dan otomatis lebih aman ya, karena kan kita bertemu dengan penjualnya secara langsung. Jadi ya transaksi pembayarannya itu seperti kita membeli barang di pasar aja gitu guys. Misalkan kita mau beli baju nih, kita klik udah deal baju ini yang mau kita beli, terus kita janjian sama penjualnya mau ketemu di mana, kemudian jam berapa. Nah, nanti kita bertemu sama penjualnya secara langsung dan barang tersebut diserahkan ke kita dan detik itu juga kita menyerahkan sejumlah uang ke penjual tersebut. Nah, otomatis antara penjual dan pembeli itu bisa bertatap muka secara langsung guys. Tapi tentunya cara yang ketiga ini itu kurang efektif kalau lokasi antara penjual dan pembeli itu berjauhan guys. Dan akan sangat efektif ketika lokasi antara penjual dan pembeli ini berdekatan guys. Misalkan masih dalam satu kabupaten atau satu kecamatan. Jadinya transaksi jual belinya itu lebih mudah guys. Karena saling ketemu ya kan. Dan tentunya ongkirnya pun akan lebih murah guys. Dan bisa juga si penjual ini nggak minta ongkir. Jadi lebih enak kan marketplace di Facebook. Cuman ketika kalian membeli suatu barang di marketplace Facebook itu kalian harus lebih hati-hati guys.
Karena terkadang barang yang dijual di marketplace Facebook itu harganya sangat jauh lebih murah daripada harga di pasaran, meskipun itu kualitasnya second. Kenapa Fitra wanti-wanti agar lebih hati-hati ketika membeli barang di marketplace Facebook? Karena jangan sampai yang kalian beli itu adalah barang hasil curian, guys. Karena kalau misalkan barang tersebut yang kalian beli itu hasil curian, maka kalian sama aja sebagai penadah dong. Nah, biar itu semua tidak terjadi, di sini Fitra akan share tips ke kalian gimana cara untuk membeli barang di marketplace dengan aman dan juga mudah. Yang pertama itu cari produk yang kalian inginkan, guys. Jadi klik di marketplace, kemudian misalkan kalian ingin cari HP Realme 5i, kalian tinggal ketik Realme 5i di kolom pencarian, lalu kan nanti kan muncul deretan Realme 5i banyak banget. Kemudian yang kedua, lihat produk yang dijual secara detail. Jadi kan nanti kan muncul banyak Realme 5i, muncul banyak pilihannya. Nanti kalian diklik, terus ada spesifikasinya seperti apa, dan kemudian biasanya juga dicantumkan nomor WA. Kalian bisa analisis sendiri apakah antara spesifikasi dengan harga itu ada kejanggalan atau tidak. Jadi misalkan spesifikasi HP tersebut bagus nih, nggak ada minus sama sekali, kameranya masih bagus, speakernya masih bagus, tapi kok ternyata harganya miring, itu patut kalian curigai, guys. Jangan-jangan HP-nya, pokoknya antara spesifikasi dengan harga kalian sesuaikan sendirilah sekiranya pantas. Misalkan HP tersebut minus pada bagian speaker, kira-kira kalau dijual itu lakunya berapa ya gitu. Atau LCD-nya yang retak, kira-kira berapa ya? Atau handphone tersebut masih normal tanpa minus sama sekali, kira-kira berapa ya harganya? Katakanlah harga handphone Realme 5i yang baru itu harganya 2 juta, guys. Kemudian kalian ingin cari yang second nih di marketplace Facebook. Dan di marketplace Facebook itu menawarkan harga 1 juta untuk handphone Realme 5i yang masih normal tanpa minus sama sekali. Patut kalian curigai banget, guys, karena harganya separuh. Karena paling enggak kalau misalkan masih normal itu kurang lebih 20-30%-nya lah kurangnya, enggak sampai 50%. Karena rugi kan kalau misalkan handphone masih normal, masih bagus dijual sampai 50%, ruginya. Jadi kalian harus lebih hati-hati pada bagian ini, guys. Lebih teliti dan harus bisa menganalisis antara harga dan juga spesifikasinya. Kira-kira yang cocok yang bagaimana. Kemudian tips yang ketiga adalah lihat profil penjual. Biasanya kan di marketplace Facebook itu ada penjualnya, guys. Kita bisa klik nama Facebook penjual tersebut, kita lihat-lihat, kita scroll sampai ke bawah-bawah, itu akun Facebook baru atau bukan. Itu orang yang jual itu sekiranya orang asli atau cuman fiktif. Kemudian bisa juga kita lihat dia itu posting mulai tahun berapa, bulan berapa. Apakah Facebook itu baru atau Facebook lama. Kemudian kita juga bisa lihat di profil Facebook tersebut itu orang mana, dekat dengan kita atau jauh dari kita. Kalau misalkan jauh berarti kita tahu resikonya dong. Barang tersebut nggak akan sampai dalam waktu dekat. Kalau misalkan dekat berarti kebalikannya, barang tersebut akan sampai dalam waktu dekat. Kemudian tips yang keempat adalah hubungi penjual. Nah, di sini Fitra kasih tips ke kalian untuk menghubungi penjual tidak hanya lewat inbox Facebook tapi juga bisa lewat WA. Jadi kalian bisa minta nomor WA penjual tersebut, kemudian kalau bisa kalian telepon supaya kalian dengar suara dari penjual tersebut, guys. Dan di situ kalian juga bisa mengidentifikasi cara bicaranya itu logatnya orang mana, kemudian gugup atau tidak. Karena dengan logat itu kita bisa mengetahui, guys, yang jual itu orang mana. Misalkan ada orang jual ngakunya orang Kendal, tapi ketika ditelepon itu logatnya logat Sumatera. Oh, berarti ya dalam tanda kutip lah ya. Kalian harus bisa lebih hati-hati dan waspada akan hal itu, guys. Kemudian yang kelima adalah buatlah janji untuk melakukan transaksi secara COD.
Dalam hal ini bisa lewat ekspedisi ataupun COD secara langsung guys. Kalau misalkan COD lewat ekspedisi, berarti kalian nggak perlu transfer ke penjual terlebih dahulu. Nanti kalian kirim alamatnya dan barangnya akan diantar ke alamat kalian. Lalu kalian bisa melakukan transaksi, kalian bisa bayar ketika barangnya udah sampai ke alamat kalian. Bayarnya ke kurir. Atau COD yang mana kalian itu bertemu dengan penjualnya secara langsung. Jadi nanti kalian akan membayar ketika barang tersebut diserahkan oleh penjual kepada kalian. Jadi aman kan? Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan barang tersebut hilang, atau cuman fiktif, atau cuman tipu-tipu. Oke guys, sekian video dari Fitra, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.